Selamat datang di DP Pratama Channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu pertanyaan dari teman saya. Kemarin ada yang tanya, Bang, kalau misalkan motor jalan, remote lebih baik dimatikan atau dinyalakan, Bang? Soalnya biar irit. Ada yang bilang kalau remote dimatikan itu baterainya bisa lebih irit. Oke, saya akan jawab pertanyaan ini. Pertama, kalau misalkan motor kita matikan dan nggak kita gunakan lagi, kita bisa matikan remote-nya dengan memerahkan lampu yang ada di remote-nya. Cuman untuk matikan remote ini hanya dilakukan pada saat motor mati saja ya teman-teman. Karena kalau misalkan pada waktu jalan, biasanya motornya akan menginformasikan kalau remote-nya terputus, koneksi remote-nya terputus. Kita praktekkan dulu ya teman-teman. Saya hidupkan dulu. Nah, setelah nyala, ini motornya sudah nyala ya. Nah, setelah motornya nyala, saya matikan remote-nya. Oke, remote-nya sudah merah. Biasanya 1 menit setelah remote dimatikan, itu di motornya akan menginformasikan bahwa koneksi dari remote ke motornya terputus melalui kedipan yang ada di indikator smart key-nya yang di speedometernya sini ya teman-teman. Indikator smart key di speedometer ini akan berkedip menandakan bahwa koneksi antara motor dan remote-nya terputus. Ini bisa terjadi kalau misalkan remote-nya kita matikan pada waktu perjalanan seperti ini contohnya. Yang kedua, misalnya dalam perjalanan remote-nya jatuh di tengah perjalanan, itu 1 menit setelah remote jatuh akan ada informasi dari motornya bahwa koneksi motor ke remote-nya terputus. Dan yang ketiga, misalkan baterai remote-nya habis di tengah perjalanan ya teman-teman. Kalau misalkan baterai remote habis di tengah perjalanan, itu juga bisa menimbulkan koneksinya terputus antara motor dan remote-nya. Nah, ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Nah, ini kan sudah memunculkan motornya kan sudah memunculkan informasi kedipan di smart key-nya. Tandanya ini smart key-nya terputus. Ini tandanya koneksi dari smart key ke motornya terputus. Biasanya waktu kita keadaan seperti ini, biasanya kita matikan, remote-nya jatuh, hilang, atau baterainya habis. Dan misalkan, Bang, saya nggak pernah lihat-lihat motor, Bang, nggak pernah lihat-lihat speedo, tiba-tiba jalan udah nyampe, saya matikan. Oke, misalkan kita matikan, itu akan ada bunyi bip untuk menginformasikan bahwa remote-nya koneksinya terputus, hilang atau baterainya habis. Saya matikan dulu. Nah, setelah saya matikan akan ada bunyi bip seperti ini ya teman-teman. Itu tandanya remote-nya terputus. Dan ini bisa dihidupkan lagi. Nah, dihidupkan lagi. Ini adalah kesempatan kita untuk mencari remote-nya kalau mungkin jatuh di tengah jalan. Ini kondisi remote-nya masih mati ya teman-teman. Kalau misalkan remote-nya sudah kita temukan, ini akan hilang. Saya coba dulu. Nah, ini kok remote-nya sudah saya nyalakan dan indikator smart key-nya sudah hilang karena remote-nya sudah terkoneksi lagi ke motornya, atau remote yang hilang sudah ditemukan lagi. Misalkan remote yang enggak kalian temukan, waktu kalian matikan kan bisa dihidupkan lagi kalau mungkin ada orang yang mau bawa. Bisa kalian matikan, setelah itu tekan knopnya dan tahan sampai 4 detik kalau nggak salah, maka indikatornya ini akan mati. Dengan catatan kalian punya barcode seperti ini ada ID tag-nya. Kalau kalian punya ini bisa untuk menghidupkan motor dalam keadaan darurat. Contohnya misalkan remote-nya habis baterainya seperti ini, atau remote-nya hilang seperti yang saya ceritakan tadi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau matikan remote, lebih baik kalian lakukan pada saat motornya dimatikan dan tidak digunakan lagi. Misalkan seperti malam kalian mau tidur, yang penting jangan pada saat kalian jalan remote-nya dimatikan. Kalau misalkan kalian matikan dalam waktu perjalanan, akan timbul hal seperti yang barusan saya jelaskan. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.